perkenalkan, nama saya Rusliano Tapea. Saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan saya, yaitu donat kentang cinta. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang ini berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa ini banyak makanan yang dibuat dengan bahan berbahaya, yaitu dengan bahan kimia. Untuk itulah saya bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan untuk konsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Manfaat usaha. Yang pertama itu manfaat ekonomi, keuntungan yang cukup besar. Saya menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dan memberikan harga termurah, tapi dengan produk yang tidak murah, dan dengan kata lain, kualitas produk selalu dijaga dan dijamin kesehatannya. Dengan usaha ini diharapkan dapat memberikan keuntungan. Yang pertama itu bagi pemilik. Dengan peluang ini diharapkan usaha berkembang ke setiap daerah-daerah. Bagi masyarakat, dapat mendapatkan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Selain itu, secara tidak langsung dapat kita memberikan lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena apabila usaha ini telah berkembang, maka kebutuhan tenaga untuk membantu dalam usaha ini sangat banyak. Tujuan usaha. Tujuan usaha ini memenuhi salah satu kewirausahaan, juga bertujuan sebagai menambah pengetahuan sekaligus pengalaman dalam berwirausaha, dan bisa mendapatkan pengalaman langsung dan mengaplikasikan ilmu kewirausahaan ke dalam praktik yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Karena dalam melalui penjualan, pemasaran ini secara tidak langsung dituntut untuk berinteraksi orang banyak, bagaimana cara menawarkan dengan baik dan sopan, meyakinkan pembeli dan untuk membeli produk yang ditawarkan dan memberikan pelayanan yang terbaik agar pembeli merasa puas dengan hasil produk yang telah kita buat. Dan yang selanjutnya itu ada visi dan misi. Yang pertama visi, mampu bersaing di dunia bisnis dan menciptakan lapangan pekerjaan serta menjadi wirausaha sukses dan mampu mengembangkan usaha baik di dalam negeri dan memiliki harapan untuk mengembangkan usaha hingga ke mancanegara untuk jangka panjangnya. Misinya yang pertama itu ada membuat produk yang berkualitas, yang kedua kreatif dan inovatif, dan ketiga membangun dan mengembangkan potensi diri dalam membangun usaha wirausaha sendiri, dan yang keempat itu ada membuat suatu mekanisme wirausaha yang berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar maupun di setiap daerah. Produk yang ditawarkan itu dalam usaha kepada konsumen memiliki berbagai macam rasa. Yang pertama itu kita ada krim coklat, yang kedua itu ada kita keju, yang ketiga itu kita menggunakan gula halus. Baiklah, kita akan masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Di dalam pembahasan ini kita akan menggunakan rencana usaha. Yang pertama rencana jangka pendek, yaitu bertujuan untuk menambah pengalaman kerja dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama manusia atau bagi umum juga. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat menjanjikan untuk kehidupan masa depan ataupun biaya kuliah kita. Terus yang kedua itu rencana jangka menengah, yaitu seorang pengusaha muda yang sukses, pelanggan ialah raja, kepuasan pelanggan yang paling utama dari segalanya. Karena tanpa pelanggan, belum tentu usaha ini dapat bertahan lama. Tidak lupa pula saya rajin mempromosikan usaha saya dari mulut ke mulut, iklan radio maupun media-media sosial lainnya. Yang ketiga, itu ada rencana jangka panjang, yaitu setelah kita berhasil mendapatkan pelanggan, saya akan lebih meningkatkan kualitas atau mutu suatu produk untuk membangun jaringan dengan pabrik maupun toko menjual donat agar dapat mudah
untuk mendapatkan bahan baku agar usaha tidak mengalami kendala apapun dalam penyediaan bahan baku. Yang ketiga itu ada sasaran pembeli. Dalam menjalankan usaha sasaran pembeli, yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, atau kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang tawarkan karena harga yang kami tawarkan itu cukup terjangkau untuk semua masyarakat atau kalangan. Harga yang kami berikan yaitu mulai dari 3.000 sampai dengan 5.000 per donat. Analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama itu ada target pasar. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat strategis dan di pinggir-pinggir jalan utama dan tempat keramaian. Tempat lokasi tersebut dapat dilewati oleh masyarakat lokal maupun non-lokal. Selain usaha kami ini mudah untuk dikenal oleh masyarakat, yang menjadi target pasar yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat menggunakan jalan di tempat usaha itu sendiri. Yang kedua itu ada pesaing. Terdapat banyak pesaing saat ini, apalagi di saat-saat masa yang kini itu kita di sini bertujuan itu yaitu untuk kreativitas. Bagaimana kita cara menarik konsumen agar dapat membeli produk kita tanpa membuat pesaing lainnya merasa tidak senang dengan tindakan kita. Namun, kekeluargaan juga harus kita jaga antara pesaing dengan penciptaan persaingan yang sehat tanpa menjatuhkan pesaing dengan cara menaati peraturan perundang-undang pasar yang telah ditetapkan. Dan yang selanjutnya itu kita ada strategi pemasaran. Yang pertama itu dari mulut ke mulut. Promosi ini yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita ke teman atau ke masyarakat atau ke tetangga untuk mempromosikan usaha ini, sehingga tidak secara langsung konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Dan apabila kita sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli donat kentang di tempat kita. Yang kedua itu ada dengan media internet. Kita dapat menggunakan media internet seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan sebagainya. Karena sebagian masyarakat telah menggunakan media internet sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Yang ketiga itu ada pengembangan pasar. Selain melakukan berbagai strategi, kita juga harus mempromosikan usaha kita ini dengan cara memperluas jangkauan yang sudah kita miliki. Dapat memperluas usaha dengan usaha kentang donat ini ke daerah-daerah dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat, dapat menambahkan pendapatan serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan mempekerjakan karyawan baru. Yang selanjutnya itu ada analisis operasional. Yang pertama itu desain produk. Kita harus mendesain dan membuat produk kita semenarik mungkin agar kita dapat menarik pelanggan dan pelanggan tersebut tidak bosan dengan penampilan donat kita yang itu aja bentuknya. Yang kedua itu ada tempat usaha. Tempat usaha yang kita rintis itu di pinggir-pinggir jalan terutama yang dilalui oleh banyak orang dan dapat mudah mengakses tempat usaha. Yang ketiga itu ada pengawasan kualitas. Dalam mengontrol kualitas produk ini agar dapat dikonsumsi oleh konsumen dengan baik dan aman, maka saya melakukan pengecekan setiap hari terhadap kualitas maupun kuantitas dari donat-donat yang ada, agar para konsumen tidak mendapatkan produk yang tidak layak untuk dimakan. Yang selanjutnya kita masuk ke analisis aspek finansial. Yang pertama itu ada harga. Adapun produk yang kami tawarkan memiliki harga yang variasi tergantung dalam rasa atau jumlah produk yang dipesan oleh konsumen karena macam-macam dari rasa tersebut tidak sama. Yang kedua itu ada modal awal, yaitu seperti kompor, blender, mixer, baskom. Total untuk modal awal itu ada 4.700.000.
Dan yang selanjutnya itu ada analisis aspek SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama ada itu distributor. Agar usaha ini bertahan lama dan berjalan dengan baik, maka kami melakukan kerjasama dengan distributor donat kentang lainnya, sehingga bahan-bahan dari donat kentang ini mudah didapatkan. Yang kedua itu ada tenaga kerja. Dalam bisnis jualan kentang ini, donat kentang ini, kita tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill yang khusus seperti sarjana dan lain-lain. Akan tetapi yang dapat diperlukan seseorang itu adalah orang yang mampu bekerja secara tekun atau telaten, sabar, kerja keras, dan tidak gengsi, karena ini merupakan pekerjaan remeh menurut pandangan masyarakat tertentu. Yang ketiga itu ada masyarakat sekitar. Selain SDM dari distributor dan tenaga kerja, selanjutnya masyarakat juga berperan dalam kelancaran usaha ini, karena kita juga memiliki hubungan yang baik masyarakat setempat. Dan apabila kita tidak mempunyai hubungan baik, maka bisa saja usaha kita tidak disenangi, sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, sejauh ini kita masuk ke dalam bab 3, yaitu aspek produk. Aspek produk merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan kami, yaitu perusahaan dapat memproduksi dengan waktu yang tepat, memenuhi keinginan pemesanan, peningkatan kualitas, dan juga efisiensi produk yang akan menentukan biaya pokok. Kita masuk ke penjualan atau pemasaran produk. Penjualan dilakukan biasanya setelah aktivitas kuliah, biasanya dilakukan dari sore hingga malam hari, tergantung dari bahan baku yang ada setiap malamnya. Saya juga menerima pesanan dalam jumlah kecil, berhubung modal batas atau modal terbatas, maka kami tidak berani memberi pesanan dalam jumlah yang banyak. Kita masuk ke bab 4, yaitu perencanaan keuangan. Yang pertama itu ada modal usaha. Modal awal untuk mendirikan donat ini sebesar dengan 220.000. Yang kedua itu ada biaya tetap. Contoh biaya tetap itu yaitu seperti loyang, serpet, plastik segitiga, timbangan digital. Total biayanya yaitu 150.000. Yang ketiga itu kita masuk ke biaya variabel. Contohnya tepung terigu, kentang, harga susu, harga gula pasir, dengan total semuanya 57.000. Setelah itu kita masuk ke analisis perencanaan laba atau rugi. Dengan laba totalnya itu 93.000. Baiklah, kita masuk ke ujung presentasi, yaitu bab 5, yaitu penutup. Demikianlah proposal usaha donat ini. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa pula kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayah kita dapat menyelesaikan proposal usaha ini. Semoga proposal ini dapat diterima oleh semua pihak, karena proposal ini merupakan tahap awal kami dalam memulai usaha donat ini. Dengan selesainya proposal bisnis ini, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang kami rencanakan. Segala saran dan kritik membangun sangatlah kami harapkan dari semua pihak, karena kami menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik tersebut semoga saja dapat menjadi acuan atau pelajar bagi kami semua. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.